Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Irma Tri Susanti dengan NPM 211305306. Pada video kali ini saya akan mengimplementasikan engineering yang telah saya rancang, yakni mengenai upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam yang ada di lingkungan guna untuk memenuhi mata kuliah, yakni pembelajaran IPA SD. Engineering yang pertama yaitu kita dapat mengajak siswa-siswi SD untuk menanam tanaman dengan cara yang simpel. Hal tersebut dilakukan supaya tumbuhan di sekitar kita tidak mengalami kepunahan, sehingga pelestarian alam selalu terjaga. Dan bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada tanah, yang kedua ada pupuk sederhana dari ampas teh, lalu yang ketiga ada bibit tanaman, dan yang terakhir ada air. Langkah awalnya yaitu kita siapkan tanah yang sudah ditaruh di wadah ataupun di pot yang sederhana saja. Lalu kita juga menyiapkan bibit tumbuhan. Langsung saja kita taruh bibit ini ke dalam pot yang telah kita sediakan. Jadi setelah ditaruh di wadah ataupun di pot sederhana menjadi seperti ini. Nah, guna untuk kesuburan tanaman ini kita dapat menggunakan pupuk sederhana yaitu dari ampas teh. Kita taruh saja di atasnya. Jadinya seperti ini. Jadi tidak hanya pupuk saja yang kita beri, kita juga perlu menyiram tanaman tersebut. Dengan cara ini, penanaman dengan cara ini mungkin cukup sederhana dan dapat dilakukan bagi siswa-siswi SD. Engineering yang kedua yaitu kita dapat menginstruksikan kepada peserta didik kita untuk membuang sampah pada tempatnya. Oleh karena itu, perlu diketahui bahwa peserta didik itu dapat memilah dan memilih antara sampah organik dan sampah anorganik. Nah, produk sederhana yang dapat kita buat yaitu mading mengenai pemilahan sampah organik dan anorganik, dilengkapi dengan sampah-sampah dengan gambar sampah-sampah tersebut. Jadi, berikut alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat mading perbedaan mengenai sampah organik dan anorganik. Yang pertama yaitu ada kardus, yang kedua ada karton warna-warni, lalu yang ketiga ada gambar yang telah di-print mengenai sampah organik dan sampah anorganik. Yang keempat ada lem, yang kelima ada double tip, yang keenam ada tulisan mengenai sampah organik dan anorganik, yang ketujuh ada tali rafia untuk menggantungkan mading tersebut ke dinding, yang kedelapan ada pulpen, dan yang terakhir ada gunting. Untuk langkah pertama pembuatan produk tersebut yaitu kita menempelkan karton ini ke kardus seperti ini. Kita menempelkannya menggunakan lem kertas. Setelah karton tersebut ditempelkan ke kardus, maka akan menjadi seperti ini. Ia menjadi lebih tegak, tidak oleng-oleng. Lalu untuk yang selanjutnya kita dapat menempelkan tulisan sampah organik dan anorganik ini di karton yang telah beralaskan kardus ini. Setelah kita menempelkan tulisan sampah organik dan sampah anorganik di atas karton yang beralaskan kardus, kita melanjutkan menempelkan gambar-gambar dari sampah organik maupun sampah anorganik tersebut, lalu dilanjutkan dengan penamaan sampah-sampah tersebut.
Jika semuanya telah ditempelkan di atas karton yang beralaskan kardus, maka akan jadinya seperti ini, yakni mading mengenai pemilahan sampah antara sampah organik dan sampah anorganik. Jika kita ingin menempelkannya di dinding, kita dapat menggunakan pengait, yakni tali rafia. Engineering yang ketiga yaitu kita dapat menampilkan sebuah hasil karya dari sampah anorganik. Jadi, dengan demikian peserta didik itu mengetahui bahwa sampah anorganik itu bisa diolah menjadi benda yang bermakna. Bahan yang dibutuhkan yaitu botol bekas, lalu gunting, lalu ada kuas cat, lalu ada spidol warna, dan yang terakhir ada cat. Langkah pertama yaitu kita memotong botol ini menjadi bentuk-bentuk yang menarik, yaitu bisa seperti bentuk ini, yaitu kuping kelinci. Setelah kita potong, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Lalu kita lanjutkan dengan mewarnai botol ini menggunakan cat. Botol tersebut kita cat seperti ini, kita tunggu hingga kering, lalu dapat kita tambahkan gambar-gambar yang menarik. Setelah kita cat dan kering, kita dapat menambahkan gambaran-gambaran pada pot ini supaya menarik. Oke, jadi ini adalah hasil akhir dari pot yang dikreasikan dari botol bekas. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum